Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih tetap semangat kan? Wah, pintar, hebat-hebat. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Tanganku ada dua, jarinya lima-lima, kususun keduanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Amin. Syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba, aku rela bertuhan Allah, wabil islami dina, dan aku rela beragama Islam, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku rela bernabi Muhammad. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma, dan berikanlah aku rizki kefahaman. Amin. Kabulkanlah doa kami. Adik-adik masih tetap semangat? Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Wah, hebat, pintar-pintar. Hari ini Bu Anis akan membacakan surat Al-Lahab. Al-Lahab itu ada 5 ayat. Al-Lahab itu ada 5 ayat. Arti Al-Lahab yaitu gejolak api. Arti Al-Lahab gejolak api. Tolong didengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Adik-adik, nah sebelum Bu Anis menyampaikan materi, duduknya yang manis dulu ya. Yo, duduk yang manis gimana? Kakinya dilipat, tangannya dilipat, pintar. Kaki rapat, meang-meang jadi patung, patungnya tersenyum. Smile, wah pintar, semangat. Hari ini Bu Anis akan menyampaikan materi dengan tema air, udara, dan api. Subtemanya yaitu air. Subtemanya adalah yang pertama manfaat air, yang kedua bahaya air, yang ketiga sumber air, yang keempat sifat-sifat air. Siapa yang tahu air itu apa ya? Air itu adalah diciptakan oleh Allah. Nah, air itu sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kalau tidak ada air, kita tidak akan bisa hidup, karena air itu sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Apa ya? Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain, karena air menutupi hampir 71% dari permukaan bumi. Makanya air itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Yang suka minum air putih, wah pintar. Nah, kita setiap hari minum air putih itu dalam sehari harus 8 gelas agar tubuh kita tetap sehat dan segar. Siapa yang tahu manfaat air itu apa ya? Oh pintar. Manfaat air itu adalah yang pertama, yaitu yang terutama untuk kita minum. Untuk kita minum pastinya air yang sudah dimasak atau air yang bersih dan tidak keruh. Yang kedua yaitu air untuk dimasak. Pastinya adik-adik pernah ngeliat ibu masak air ya. Oh, pastinya untuk masak itu sangat penting, apalagi untuk mencuci bahan makanan untuk dimasak. Siapa yang sudah bisa masak air sendiri? Wah, pastinya harus dibantu oleh mama juga ya. Yang ketiga yaitu air untuk mandi. Bayangkan kalau tidak ada air, pastinya badan kita bau dan kotor. Nah, untungnya ada air, jadi badan kita tetap segar dan sehat. Siapa yang sudah mandi? Pinter. Yang keempat yaitu untuk berwudu. Sebelum sholat kita harus berwudu. Nah, wudu menggunakan air. Jadi setelah sholat kita dalam keadaan bersih dan segar. Jadi sholat kita khusyuk. Yang kelima yaitu untuk menggosok gigi. Nah, menggosok gigi itu pastinya kita menggunakan air untuk kumur-kumur. Kalau tidak ada air, kumur-kumurnya pakai apa ya? Nah, pastinya pakai air, makanya air itu sangat penting. Lalu manfaat air itu yang keenam yaitu menyiram tanaman. Tanaman yang ada di rumah, di kebun, atau di
taman. Pastinya setiap hari kalau disiram dengan air, tanaman atau tumbuhan kita tetap segar, tetap tumbuh dengan baik. Kalau tidak disiram, pastinya tanaman kita akan mati. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, manfaat air yaitu mengairi sawah. Mengairi sawah pastinya butuh air karena untuk mengaliri sawah, untuk menanam padi agar tumbuhan dan tanamannya jadi subur. Menjelaskan bahaya dari air, yang pertama itu banjir. Kenapa terjadinya banjir? Karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah di kali, maka terjadilah banjir. Pastinya kalau terjadi banjir kita tidak bisa kemana-mana, keluar rumah aja susah, apalagi kalau banjirnya masuk ke rumah, pasti sangat repot. Makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu air limbah. Air limbah itu biasanya terdapat pada perumahan, industri, ataupun pabrik. Kalau zat kimianya mengalir ke sungai, jadi akan membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Yang ketiga yaitu tsunami. Bahaya air yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami adalah musibah terjadinya air yang di lautan secara tiba-tiba naik ke daratan akibat gempa bumi yang sangat besar, maka terjadinya tsunami. Bu Anis akan menjelaskan sumber air. Sumber air itu dari mana saja ya? Yang pertama yaitu dari air laut. Air laut itu sifatnya sangat asin karena dia mempunyai kadar garam yang tinggi, makanya tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua yaitu sumber air. Yang kedua air hujan. Sumber air hujan itu bisa menolong manusia apabila adanya hujan, maka bisa diminum, tetapi terlebih dahulu dimasak dahulu. Siapa yang suka mandi hujan? Wah, asik ya. Ketiga adalah air sungai. Air sungai itu air permukaan yang mengalir pada permukaan, yang pada umumnya bisa diminum, tetapi harus proses pembersihan terlebih dahulu. Yang keempat yaitu mata air. Mata air adalah mata air yang keluar dengan sendirinya dari permukaan tanah, yaitu disebut mata air. Adik-adik, Bu Anis akan menjelaskan tentang sifat-sifat air. Yang pertama itu sifat-sifat air yaitu jernih atau bening atau tidak berkerut. Itu tanda air yang sehat. Yang kedua itu air tidak berbau, tidak ada bau apa-apa. Itu air yang sehat. Tiga yaitu sifat-sifat air yaitu bentuk air sesuai dengan wadahnya. Apabila kita dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti tetap gelas. Apabila air dituangkan ke dalam mangkok, maka tetap seperti di dalam tempatnya atau wadahnya, tetap mangkok. Begitu juga dengan di dalam teko. Yang keempat itu air tetap datar. Nah, tetap datar adik-adik, rata. Apabila digoyang-goyang itu baru dia mengeluarkan gelombang. Itu sifat-sifat dari air.
Lalu sifat air itu juga air dapat meresap melalui celah-celah kecil. Bu Anis beri contoh ya. Ada tisu lalu kita masukkan ke dalam air, maka dia akan meresap ke tisu. Nah, jadinya tisunya basah. Nih, air yang memiliki resapan melalui celah-celah kecil. Ini namanya sifat-sifat dari air. Ya, yang berikutnya Bu Anis akan memberikan contoh sifat air yang dapat melarutkan beberapa zat. Di sini Bu Anis mempunyai air putih yang jernih tetapi panas ya adik-adik, jadi hati-hati. Lalu yang kedua ini teh ya. Nanti coba adik-adik disimak baik-baik ya apa yang terjadi. Ibu Anis akan memasukkan teh ke dalam air putih yang jernih. Coba nanti adik-adik celupkan. Apa yang terjadi adik-adik? Pastinya warnanya jadi berubah. Tadinya warnanya jernih menjadi agak kegelapan, yaitu karena dia mempunyai air ini dapat melarutkan beberapa zat. Akhirnya berubah menjadi warnanya agak kemerah-merahan ya, atau keoren-orenannya. Ini namanya air dapat melarutkan beberapa zat.